Musyahidin al-kiram, selanjutnya adalah bibi-bibi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan oleh sahibul qasidah, ammatuhu Safiyatun. Bibinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Safiyah. Dan dikatakan para ulama, Rasul sallallahu alaihi wasallam mempunyai 6 bibi. Yang pertama adalah Sayyidatuna Safiyah, dan beliau masuk Islam. Kemudian Arwa, kemudian Atikah, kemudian Umaymah, kemudian Ummu Hakam. Ada 6 bibi daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tahu bahwasanya ulama berbeda pendapat tentang keislaman mereka, tetapi tentang Safiyah binti Abdul Muthalib kita mesti meyakini bahwasanya beliau adalah ammatun muslimah, bibi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Musyahidin al-kiram, pemirsa Dalwa TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kita mengetahui sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana itu adalah sebuah kewajiban untuk diketahui, kewajiban untuk difahami, dipelajari oleh semua umat Islam, sebagaimana wajibnya kita belajar tauhid, maka sahibul qasidah melanjutkan nazamannya atau qasidahnya tentang suatu akidah yang wajib diimani, wajib diyakini oleh semua umat Islam, yaitu bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mendapatkan mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala berupa al-Isra wal Mi'raj. Dikatakan oleh sahibul qasidah, wa qabla hijratin nabiyil Isra min Makkatin laylan li Qudsin yudra, yang artinya, dan Isra terjadi qoblal hijrah, sebelum hijrahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apakah Isra? Isra adalah perjalanan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min Makkatin laylan li Qudsin yudra, perjalanan dari Mekkah, dari Baitul Haram, dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa pada waktu malam hari. Dan para ulama bersepakat bahwasanya kejadian Isra ini terjadi pada tanggal 27 Rajab, 1 tahun sebelum hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, Isra adalah perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditemani oleh malaikat Jibril alaihi salam. Keduanya menunggangi burak, berjalan dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Allah Subhanahu wa taala mengabadikan kisah ini di dalam Al-Quran, dan ada surat khusus, bahkan surat tersebut dinamakan dengan surat Isra. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maha suci Allah, zat yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram, yakni dari Mekkah, menuju Masjidil Aqsa, yaitu di Palestina, yang mana Palestina atau Masjidil Aqsa telah Allah Subhanahu wa taala berkahi di sekelilingnya. Tujuan Isra dan Mi'raj adalah linuriyahu min ayatina, agar kami atau supaya kami menampakkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW daripada ayat-ayat kebesaran kita. Innahu huwas sami'ul basir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha mendengar lagi maha melihat. Kemudian setelah Isra, Allah Subhanahu wa taala memuliakan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Mi'raj,
Dan Mi'raj adalah naiknya Rasul sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Aqsa sampai ke langit tingkat 7, sampai ke Sidratul Muntaha, dan sampai berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dikatakan di dalam nazaman selanjutnya, wa ba'da isra'in urujun lis-sama hatta ra'an nabiyyu rabban kallama. Dan setelah Isra, setelah Nabi Muhammad SAW sampai di Masjidil Aqsa dan beliau menjadi imam salat dari semua para nabi, Nabi Adam dan setelahnya semuanya dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Masjidil Aqsa, dan mereka semuanya salat diimami oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam salat di Masjidil Aqsa, beliau menjadi imam dan beliau mengimami para anbiya dan para mursalin. Beliau diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menuju langit, satu langit, kedua, langit demi langit. Dia datangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga beliau sampai ke Sidratul Muntaha dan beliau sampai berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, sahibul qasidah, sahibun nazam, beliau mengatakan wa ba'da isra'in urujun lis-sama hatta ra'an nabiyyu rabban kallama. Dan setelah Isra, uruj ay su'ud, naik lis-sama, sampai ke langit, hatta ra'an nabiyyu rabban kallama, sehingga Allah Subhanahu wa taala menampakkan dirinya, sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala mengajak bicara kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min ghairi kaifin wa inhisarin waftarad alaihi khamsan ba'da khamsina farad. Melihatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala min ghairi kaifin wa inhisar, tanpa perlu lagi kita bertanya bagaimana caranya beliau memandang Allah dan sebagainya, tetapi kita mesti meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dilihat oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kejadian Isra dan Mi'raj selain diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Isra, Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan di dalam surat An-Najm. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma zaghal basar wa ma tagha." Penglihatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak salah dan tidak melewati batasnya. Jadi benar-benar Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini yang perlu dan wajib kita yakini dan kita imani. Kemudian setelah Allah Subhanahu wa taala berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala langsung, di situ Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta umatnya untuk melaksanakan salat 5 waktu dalam sehari semalam, setelah sebelumnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan 50 kali salat dalam sehari semalam. Di dalam kejadian ini ada sebuah cerita yang diriwayatkan di dalam hadis bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada Nabi Muhammad SAW dan kepada umatnya untuk melaksanakan sholat sebanyak 50 kali dalam sehari semalam, maka ketika Nabi Muhammad SAW turun berjumpa dengan Nabi Musa alaihissalam. Kemudian Nabi Musa alaihissalam bertanya kepada baginda Nabi Muhammad SAW, "Wahai Muhammad, apa yang diwajibkan, apa yang difardukan Allah kepadamu dan kepada umatmu?" Maka Rasulullah SAW mengatakan, Allah mewajibkan kepada aku dan umatku untuk melaksanakan sholat 50 kali dalam sehari semalam. Maka tatkala Nabi Musa alaihissalam mendengarkan jawaban dari baginda Nabi Muhammad SAW, Nabi Musa mengatakan, "Irji ila rabbik fas'alhu takhfif fa inna ummataka la tutiku dzalik." Kembalilah engkau menghadap Tuhanmu, mintalah keringanan, karena aku yakin sesungguhnya umatmu tidak mampu untuk melaksanakannya. Maka Nabi Muhammad SAW kembali menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala, meminta supaya diringankan. Maka Allah ringankan, dari 50 dikurangi 5. Kemudian
berjumpa lagi Nabi Muhammad SAW dengan Nabi Musa, dikatakan telah dikurangi oleh Allah SWT dari 50 menjadi 45. Maka Nabi Musa senantiasa mengatakan, irji ila rabbika fas'alhu takhfifa inna ummataka la tutiku dhalik. Kembalilah kamu, pulanglah kamu menuju Tuhanmu, menghadap Tuhanmu, mintalah keringanan, maka sesungguhnya umatmu tidak akan mampu melaksanakannya. Maka sampai Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan dari 50 menjadi 5 kali sholat dalam sehari semalam. Maka ketika Allah Subhanahu wa ta'ala telah menurunkan dari 50 menuju 5 kali sholat dalam sehari semalam, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan hunna khamsun bimathabati khamsin. Ini adalah 5 kali sholat, tetapi pahalanya seperti 50 kali sholat dalam sehari semalam. La yubadilul qawlu ladai, tidak akan dirubah lagi apa yang telah saya katakan. Maka ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan seperti itu, Nabi Muhammad SAW menerimanya dan kembali berjumpa dengan Nabi Musa alaihissalam. Kemudian Nabi Musa masih menyuruh Rasul SAW untuk meminta keringanan dari 5. Maka Rasul SAW mengatakan, qad istahyaitu min rabbi, aku telah malu dari Tuhanku. Maka itulah sejarah diwajibkannya sholat 5 waktu kepada kita umat Islam. Dan itu sekaligus menjadi oleh-oleh atau hadiah dari Isra dan Mi'rajnya Rasul SAW. Karena kita tahu bahwasanya Rasul SAW pada masa itu beliau sedang dirundung dengan kesedihan, sehingga pada tahun tersebut dinamakan dengan Amul Huzun, tahun kesedihan, karena Rasul SAW pada waktu itu ditinggal mati oleh istri beliau yang tercinta. Setelah itu ditinggal mati oleh paman beliau, yaitu Sayyiduna Abu Talib. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menghibur kekasihnya, diajaklah Rasul SAW untuk berjalan-jalan dan melihat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walhasil, setelah itu para ulama berbeda pendapat, yaitu permasalahan apakah Isra dan Mi'raj terjadi dengan jasad dan ruhnya baginda Nabi Muhammad SAW atau dengan ruhnya saja. Maka Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam syarah beliau, syarah Sahih Al-Bukhari, beliau mengatakan bahwasanya ulama berbeda pendapat menjadi 2 golongan. Dan golongan yang pertama adalah golongan ta'ifatun minal ulama wa hadzal qaul mu'tamad. Dan ini adalah pendapat yang mu'tamad, dan ini adalah madhabu al-ulama, yaitu bahwasanya Isra dan Mi'raj terjadi pada satu malam bi jasadihi wa ruhihi alaihi afdhalus salatu wassalam. Isra dan Mi'raj terjadi pada satu malam dengan jasadnya Nabi Muhammad SAW dan ruhnya saja. Dan ini adalah pendapat yang kuat dan pendapat mayoritas ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Adapun pendapat yang kedua adalah pendapat ta'ifatun min ahlil ilm minhum Sayyidatuna Aisyah wa Sayyiduna Muawiyah wal Hasan al-Basri dan beberapa ulama yang lain. Mereka mengatakan bahwasanya Isra dan Mi'raj terjadi hanya dengan ruhnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walhasil, kita sebagai umat Islam mesti meyakini bahwasanya Isra dan Mi'raj terjadi, dan kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan keistimewaan dan kekhususan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan diadakannya Isra wal Mi'raj. Dan Isra dan Mi'raj adalah malam yang mulia untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena pada malam itu Rasul sallallahu alaihi wasallam bisa berjumpa langsung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Musyahidin al-kiram, pemirsa Dalwar TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, peristiwa Isra dan Mi'raj setiap tahun dikenang, setiap tahun diperingati oleh semua umat Islam. Tetapi inti daripada peringatan tersebut adalah apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Isra dan Mi'raj, yaitu kita
diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan sholat. Oleh sebab itu, mari kita senantiasa memperhatikan sholat kita, karena sholat adalah afdhalul ibadah, dan sholat adalah amalan yang pertama kali nanti akan dihisab di hari kiamat. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Yang pertama kali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat adalah salat. Fa in wujidat tamatan kubilat wasairu amali. Jika dijumpai, jika ditemukan salatnya sempurna, rukun-rukunnya sempurna, syarat-syaratnya dan sunnah-sunnahnya sempurna, maka salat tersebut akan diterima dan diterimalah amal ibadah yang lainnya. Tetapi kebalikannya, fa in wujidat naqisatan ruddat wasairu amali. Jika ternyata ketika dihisab sholatnya dijumpainya kurang, tidak disempurnakan rukun-rukunnya, tidak diperhatikan syarat-syarat dan sunnah-sunnahnya, maka sholatnya akan ditolak. Dan sebab ditolak sholatnya, maka amalan ibadah yang lainnya pun akan ditolak. Oleh sebab itu, sudah menjadi kewajiban kita sebagai umat muslim untuk belajar ilmu fikih, belajar ilmu agama, sehingga sholat kita menjadi sah sesuai syariat. Demikianlah yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya minta maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.